Sahabat Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menetapkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.453.935. Dengan begitu terjadi kenaikan UMP sebesar Rp37.749. Menurut Anies, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kenaikan UMP DKI Jakarta tidak mencapai 1%. Anies menyebut hal ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ia pun mewajibkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Hal itu sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Bagi perusahaan yang tidak menaikkan UMP, Anies meminta jajarannya untuk memberikan sanksi administratif. Pada Kamis 18 November 2021 lalu, Anies sempat menemui buruh yang mendatangi Balai Kota DKI untuk menuntut kenaikan UMP 2022. Dalam kesempatan itu, Anies menyebut tidak bisa mengubah besaran UMP lebih besar daripada ketentuan yang telah dibuat pemerintah pusat. Namun Anies berjanji akan membantu para buruh untuk hidup layak di Jakarta. Melansir situs pejabat pengelola informasi publik DKI Jakarta, berikut 7 program Anies untuk mendukung biaya hidup murah bagi kaum buruh di Jakarta. Pertama adalah perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan maksimal UMP 10% menjadi UMP 15%. Daftar penerima juga akan ditambah sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup pekerja atau buruh di Jakarta. Kedua, anak-anak penerima Kartu Pekerja diutamakan mendapat KJP Plus dan biaya pendidikan masuk sekolah. Program ketiga yakni pelatihan bagi pekerja atau buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Keempat, pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja atau buruh, serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-order. Kelima yakni program biaya pendidikan bagi buruh yang terkena PHK atau buruh yang dirumahkan tanpa diberikan upah atau mengalami pemotongan gaji. Kemudian yang keenam adalah program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Dan terakhir yakni program kolaborasi bersama asosiasi pengusaha untuk bantuan sarana prasarana bagi serikat buruh yang memiliki usaha. Meski terdapat 7 program yang ditawarkan, usulan tersebut dinilai tidak solutif. Menurut Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Widianto, program tersebut hanya bermanfaat bagi sebagian buruh. Widianto mengatakan, solusi terbaik adalah menaikkan UMP 2022 sesuai hasil survei kebutuhan hidup layak di Jakarta. Berdasarkan hasil survei KHL, UMP 2022 semestinya naik 10% agar buruh bisa hidup dengan cara yang lebih baik. Meski demikian, Widianto menyebut para buruh mengapresiasi ketujuh program yang ditawarkan Anies. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.